Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Teman-teman, hari ini kita mau membagikan cara setel karburator ceria. Ini dengan keluhan kalau digas tinggi ngebul hitam. Coba nanti kita analisa. Jadi cara menganalisanya untuk teman-teman harus segera dipahami dari untuk menentukan apakah penyakit dari karburator atau dari delco. Misalnya kalau berebet-berebet di gas putaran rendah masih menggunakan bagian stasioner. Bagian stasioner itu kira-kira antara saat stasioner sampai RPM di bawah 2000 itu masih menggunakan bagian stasioner. Terus kalau nyendal-nyendal nanti dipastikan dari karburator kurang bensin atau mungkin spuyer yang kotor atau malah kelebihan bensin karena banjir atau apa. Terus bagian primer itu dari kira-kira RPM 2000 nanti sampai putaran tinggi, karena ini hanya menggunakan satu skep. Jadi ini hanya menggunakan satu skep, dan juga nanti bagian primer itu meliputi bagian di ini piston power jet. Jadi coba kita hidupkan, nanti baru kita bisa mengetahui keluhan. Kalau ini keluhannya ngebul hitam, coba nanti ngebul hitam itu pasti boros. Nanti dari mananya? Dengan kapasitas mesin 800 cc ceria ini pasti irit, tapi ini kok karena ngebul hitam pasti agak boros. Nanti kita lihat. Oh iya, itu ngebul hitam. Oke, yang pertama kita analisa karburator di bagian stasioner. Bagian stasioner kalau kurang bensin biasanya ditutup begini, nanti putaran mesin jadi enak, tambah tinggi, tambah langsam, tambah anteng. Tapi ini di bagian stasioner ini tidak ada perubahan, kita tutup atau kita buka. Juga kita setel anginnya. Kita setel anginnya, coba dari kita kendorkan. Ini setelan anginnya kalau ceria di sini agak di belakang karburator. Nah, ini setelan angin tidak terlalu sensitif, akan tapi putaran mesin tetap bisa anteng. Artinya untuk bagian stasioner ini tidak kelebihan bensin atau tidak kurang bensin. Jadi untuk teman-teman kalau sebelum membongkar itu harus diyakinkan, analisa harus tepat dulu. Jadi sebelum dibongkar harus dianalisa kira-kira nanti kalau sudah kita bongkar, kita bersihkan, mau kita apakan, itu harus sudah diketahui dari awal kita menganalisa. Ini bagian stasioner, digas sedikit juga enak. Jadi kira-kira RPM segini, RPM 1500 ke atas sedikit, ini masih menggunakan bagian stasioner. Kalau digas sedikit di atas RPM 1500 ada gimana ya, ada nyendal, ada berebet. Kita analisa, kita tahan bagian yang getar mesinnya atau yang berebet, kita tahan. Kalau nanti kurang bensin, kita tutup di corong atas ini, putaran mesin tambah enak. Itu artinya nanti kemungkinan spuyer stasioner yang kotor atau memang campuran antara bensin dan udaranya belum tepat atau kurang bensin.
atau bisa dengan cara mengecilkan lubang udara. Di karburator ini bagian stasioner sudah tepat, sudah pas, akan tapi ini keluhannya kalau di gas tinggi atau di gas kejut ngebul hitam. Nanti kita tunjukkan saat kita gas kejut di knalpot ngebul hitam. Kita lihat, kita pindah kameranya ke bagian ini. Nanti kita gas. Nah, mungkin kurang jelas kalau di kamera, tapi kalau dilihat langsung pakai mata terlihat jelas ngebul hitamnya. Artinya nanti di bagian primernya yang kelebihan bensin. Oke, langsung kita bongkar saja, teman-teman. Ini nanti jadi dari hasil analisa, nanti di bagian stasioner tidak kita rubah-rubah, hanya kita bersihkan saja. Jadi begini teman-teman, bagian stasioner itu dari 1000 sampai 1500 nanti baru, atau sampai di bawah 2000 baru yang bekerja masih bagian stasioner. Kalau sudah 2000 ke atas bagian primer. Jadi begitu untuk menganalisanya, monggo teman-teman harus dipahami juga. Saat bertanya harus dianalisa dulu berbetnya di bagian stasioner atau bagian primer. Dan ini sudah terlepas, tadi tidak kita videokan saat melepas karburator di manifold. Nih teman-teman, monggo di kalau lupa mungkin letak-letaknya ini kan ada dudukan dudukan ini, nanti bisa kalau takut lupa bisa saat membongkarnya divideokan agar nanti mengembalikannya nggak keliru. Tapi ini tergolong juga karburator yang mudah. Gini letak di dalamnya, kita cuci dulu, nggak usah kita videokan untuk menghemat waktu. Dan ini sudah kita bersihkan, sudah kita cuci. Dan untuk teman-teman yang harus dimengerti posisi atau letak dari spuyer stasioner di mana, spuyer atau lubang udara yang untuk bagian stasioner di mana, juga spuyer primer. Kalau ini letaknya di sini, kelihatan enggak ini letaknya, karena hanya satu spuyernya. Spuyer primer di sini, terus power jetnya di sini. Spuyer stasioner ini, spuyer stasioner di bagian stasioner tadi tidak dari analisa tidak ada masalah, tidak ada keluhan. Tapi untuk teman-teman harus dimengerti bagian atau letak dari spuyer di sini, dan lubang udaranya ada di sini. Lubang udara ini kalau kelebihan bensin dicek saja lubang udaranya ini buntu atau tidak, karena kalau filter udara yang sudah kotor sehingga tidak mampu menyaring udara, bisa terjadi ini di bagian lubang udara ini makin mengecil karena tumpukan atau kotoran, debu-debu yang masuk terhisap oleh manifold, jadi mengakibatkan lubang udara ini mengecil. Kalau lubang udara di bagian stasioner ini mengecil, nanti akibatnya bagian stasioner akan kelebihan bensin. Jadi cirinya kelebihan bensin, setelan udaranya ini terlalu sensitif. Kalau ini tadi diputar ke kiri tidak begitu sensitif, maju juga tidak begitu sensitif. Artinya kalau sensitif itu nanti dari titik
kalau katakanlah ini titik terenak dari stasioner, paling langsam, paling enak, nanti dikendorkan sedikit, setengah putaran atau 1 putaran sudah terasa kelebihan bensinnya. Artinya putaran mesin nanti seperti diesel, goyang-goyang, dan di knalpot suaranya apa ya, agak putus-putus, brut 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 brut. Itu cirinya kalau kelebihan bensin di bagian stasioner. Oke, kalau ini karena bagian primer ini biasanya untuk karburator ceria ini jarang kebuka, jarang dibuka. Artinya spuyer primer ini saya pun belum pernah membuka ukurannya berapa, tapi tadi kita lihat dengan apa, pakai kawat ini ukurannya di bawah 100, dengan venturi yang agak gede ini kira-kira ini di bawah 190 atau 95. Jadi ini di karburator ceria hampir semua spuyer primer ini masih bawaan dari pabrik. Artinya nanti saat tadi kita gas agak gede ngebul hitam, nanti kita yakinkan ini piston power jet. Nah, ini yang agak berat ini, piston power jet ini harus diyakinkan bekerja, dan nanti akan kita kurangi tampungan bensin yang ada di ruang pelampung. Jadi ini untuk ceria, selang dari piston power jetnya ada di sini. Nanti tadi dari pas saat kita menganalisa malah kelupaan ini tadi menghisap atau tidak. Nanti coba kita setelah kita pasang, kita lihat selang vakum yang di piston power jet ini menghisap atau tidak. Jadi begitu untuk teman-teman keterangan yang kita tambahkan saat juga komponen ini tidak begitu masalah, asal ini karet ini sudah bisa menutup rapat di plat yang bawah. Ini bisa terasa kalau diputar ini agak berat. Jadi kalau nggak menutup rapat, nanti putaran mesin atau RPM tidak bisa dikecilkan karena ini komponen ini tidak menutup rapat. Jadi asal ini menutup rapat, ini sudah tidak begitu bermasalah. Sini ada karetnya, sini juga ada sealnya. Oke, begitu. Jadi intinya di karburator ceria ini nanti yang kita rubah ketinggian di ruang pelampung, ketinggian bensin, dan juga ini memastikan piston power jet bekerja. Oke, begitu dulu teman-teman. Monggo, insya Allah kalau teman-teman nyimak dan paham, bisa setel karburator sendiri. Intinya di karburator ini karena hanya menggunakan satu skep, yang penting bagian stasioner ketepatannya harus benar-benar tepat, dan juga bagian primer nggak usah dirubah-rubah. Untuk spuyernya biasanya masih dari bawaan pabrik. Kita kompliti dulu, nanti kita coba kita pasang di mesinnya. Ini kita cek satu persatu ketelitian di bagian masalah setel karburator. Harus benar-benar teman-teman harus teliti, dikerjakan dengan hati yang tenang. Ini kita cek kalau saluran ini nanti tidak buntu. Ini saat kita tekan, nanti kita pompa pakai, kalau nggak ada kompresor, pompa pakai ini karbu cleaner akan ini akan terangkat ke atas.
Nah, ini tidak ada tekanan kembali ke atas. Nah, ini yang dimaksud ketelitian. Jadi ini walaupun sini selang selang vakumnya menghisap, kalau ini buntu jadinya ini tidak berfungsi atau tidak bekerja. Akibatnya itu bagian power jetnya membuka terus, akibatnya bensin jadi boros. Jadi ini cara nah ini sudah kita semprot berkali-kali, sudah kelihatannya sudah nah ini kalau yang bagus. Kalau nah ini disemprot ada tekanan, kelihatan nggak? Nah itu artinya tadi di bagian ini piston power jet ini buntu bagian saluran yang di sini karena mungkin kotor atau apa. Jadi perlu kita bersihkan. Caranya kita buka ini penahan piston power jet, nanti kita bersihkan. Bisa pakai carbo cleaner. Nah ini sudah bolong, jadi nggak bisa tembus sampai sini, buntu di bagian ini lubang yang untuk menghisap piston power jet. Oke, artinya sudah ketemu pokok dari masalah karburator ini yang saat digas gede ngebul hitam ini tadi. Bagian piston power jet tidak bekerja atau tidak berfungsi. Jadi teman-teman monggo kalau mau setel karburator harus teliti, bagian per bagian diyakinkan bekerja atau berfungsi dengan maksimal. Jadi untuk nanti saat tidak untuk beban mesin yang berat, piston power jet ini tidak bekerja. Jadi kalau hanya gas tempel, gas istilahnya, walaupun putaran tinggi, akan tapi kalau hanya gas ditahan, ini piston power jet tidak bekerja, tidak membuka si spuyer atau power jetnya. Kalau ini tidak bekerja, akibatnya power jet atau spuyer tambahan yang di sana ini membuka terus, akibatnya ngebul hitam seperti tadi kalau saat digas gas kejut atau saat putaran tinggi. Oke, begitu dulu. Nanti ini juga kita agak potong sedikit, tapi masih tetap bisa menekan power jet. Tetap bisa, masih tekanannya masih berat. Oke, begitu dulu. Nanti kita pasang, kita kompliti setelan pelampungnya. Nanti kita setel standar saja, atau kalau sudah maksimal sudah tidak kita setel lagi. Dan sudah terpasang kembali untuk karburator ini. Langsung kita coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek tadi yang kelupaan. Oh, ini menghisap. Ini selang yang ke piston power jet tadi yang kita bersihkan tadi, lubangnya buntu. Bagian stasioner masih tetap enak. Putaran
tinggi, tetap enak. Terus untuk menganalisa bagian primer ini kelebihan bensin atau tidak dengan cara ini tadi juga pas menganalisa di awal ini tidak kita beritahukan cara menganalisa bagian bagian primer. Kalau ini di bagian ini agak tempatnya agak sulit di bagian pompa akselerasi kita tahan nanti kita gas kejut. Kalau terjadi jeda itu artinya bagian primer tidak kelebihan bensin. Nah begini, ini bagian primer tidak kelebihan bensin tapi juga tidak kurang bensin karena tadi kita gas urut tetap enak. Nah kalau gini kan saat gas kejut terlihat terjadi delay atau jeda, itu artinya di bagian primer sudah insya Allah sudah tepat untuk bagian bensinnya. Monggo kalau mau setel karburator sendiri insya Allah bisa mudah. Karburator itu mudah kalau mengerti dari cara menganalisa sampai yaitu harus dengan teliti. Ketelitian sangat penting dan juga kebersihan. Kalau ngebul masih ngebul karena ya mungkin agak berkurang sedikit, tapi karena di knalpot kan masih coba ngebulnya masih kita zoom masih masih banyak enggak ngebulnya karena sisa di knalpot atau kerak-keraknya masih banyak. Tapi di analisa tadi bagian primer tidak kelebihan bensin, terlihat dengan pompa akselerasi yang kita tahan, kita gas kejut terjadi delay atau telat putaran mesinnya. Itu juga ngembun, keluar embun, tapi embunnya campur kerak hitam karena di knalpot masih banyak kerak-kerak hitamnya. Oke, begitu dulu, tinggal kita nyoba idle up bagian AC dan juga saat kita hidupkan lampunya. Begitu dulu ya teman-teman, video singkat ini semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan monggo silahkan di kolom komentar. Pertanyaannya tolong dikompliti kronologinya dan juga sebelum bertanya bisa dianalisa dulu berbetnya di kira-kira putaran RPM berapa, putaran rendah atau putaran tengah atau putaran tinggi. Dianalisa juga bagian dari pengapian atau dari karburator. Ini untuk selang selang yang bagian bawah ini yang menghisap terus yang ini yang di atas ini yang menghisapnya saat digas sedikit. Jadi digas sedikit dia baru menghisap kalau masih normal. Oke, begitu dulu. Banyak salah, banyak kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah support, yang sudah berkenan menonton video-video dari channel Yanto Karburator. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.